Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam gotong royong. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, acara media informasi, komunikasi dan edukasi dengan tema Asa, Asu dan Asu pada sesi ketiga pada hari ini, Kamis tanggal 10 Desember 2020 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa acara pembukaan secara seremonial telah kita laksanakan pada hari Selasa dengan 2 sesi kegiatan, dan insya Allah sebentar adalah sesi ketiga atau sesi terakhir. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk dalam acara inti pada hari ini, kita awali dulu dengan foto bersama. Kami mohon kesediaan Ibu narasumber selaku Sekretaris DP2 KBI Kabupaten Toli-Toli bersama moderator Bapak Kabid P4 untuk foto bersama dengan para peserta dan panitia. Kami silakan Bu, Bapak. Dengan tidak mengurangi rasa hormat yang masih menikmati snacknya, silahkan dilanjutkan. Mengingat waktu, baik, mari kita sama-sama ikuti bersama 1 jam bersama Ibu Erianti Fatah Hakim SEMM selaku narasumber pada kegiatan kita pada hari ini dengan tema Asa, Asi, dan Asu, yang akan dipandu langsung oleh Bapak Kepala Bidang P4 P2 KBI Kabupaten Toli-Toli selaku moderator. Yang kami hormati Bapak Ardian Akam Husain, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu narasumber yang saya hormati, Ibu Bapak panitia kegiatan pada hari ini yang saya hormati, dan teristimewa kepada anak-anakku peserta kegiatan yang kita akan laksanakan pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan rahmat nikmat, yaitu berupa kesehatan dan terlebih lagi kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sehat dan walafiat. Alhamdulillah. Jadi topik pada siang hari ini yaitu Asa, Asi, dan Asu. Ya, sebelum kita bahas ini, saya ingin tahu dulu, ada anak-anak suku Bugis di sini? Yang Bugis mana? Nah, jadi oke, kita lanjut. Saya mohon kepada anak-anak yang suku Bugis, asunya ini jangan diartikan yang lain ya. Nah, jangan sampai aduh bahaya ini topiknya ini ya. Nah, jadi lebih kita mengikhtiarkan waktu. Saya persilakan dengan hormat Ibu Sekretaris atau narasumber pada siang hari itu, saya sebut namanya Erianti P. Hakim SEMM. Dengan hormat saya silakan untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya atas izin
izinnya lah sehingga kita dapat bersama-sama bertemu kembali di tempat ini. Tentu dalam rangkaian kegiatan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bermitra dengan BKKBN. Lewat kesempatan ini, saya yang alhamdulillah dipercayakan menjadi narasumber pada tema ASA, ASI, dan ASU. Untuk itu, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah mendampingi saya dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja, yang mungkin kegiatannya dari kemarin sudah dilaksanakan, dan terima kasih kepada anak-anakku yang alhamdulillah sudah ikut lagi pada hari ini, yang mungkin ada juga peserta yang dari kemarin. Salam genre, remaja genre, sehat, cerdas, ceria, genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana, genre Sulawesi Tengah, yang muda yang berencana, ya genre Toli-Toli, kita terima kasih. Ini terima kasih yang lebih khusus lagi kepada Ketua Forum Genre. Aplaus dulu. Saya sangat berterima kasih karena kenapa? Mungkin dari sekian beberapa orang ini yang saya minta maaf, mungkin yang cukup familiar hanya beberapa orang. Ya, ada Rinaldi, ada Zera, mungkin ada ya banyak, ada sih, walaupun ada mungkin wajah-wajah baru. Tentu kalau dengan Ketua Forum Genre sudah tidak asing lagi. Nah, tapi kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih karena Forum Genre ini sangat memberi arti yang luar biasa. Yang pasti anak-anakku sudah merasakan bagaimana ketika bergabung dalam Forum Genre ini, termasuk salah satu manfaatnya diundang pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN ataupun DP2KB. Karena kegiatan-kegiatan ini adalah menjadi kegiatan yang memang menaungi juga anak-anak semua sebagai anggota Forum Genre. Nah, kita berbicara masalah ASA, ASI, dan ASU, itu saya tahu persis itu bukan hal yang baru untuk anak-anak semua. Nah, jadi saya ingin ini kita berbicara sini tidak hanya pada komunikasi satu arah. Saya ingin kita ada komunikasi dua arah sehingga anak-anak itu juga paham. Kalau mungkin ibu hanya berbicara sendiri di sini, alhamdulillah kita itu lewat tayangan YouTube. Jadi lewat kesempatan ini ibu ingin mengasah sebenarnya juga. Jadi salah satu tema ASA, mengasah bakat, mengasah intelektual, mengasah kemampuan, mengasah keberanian, rasa percaya diri dari anak-anak semua. Nah, ini kita berbicara ASA, ASI, dan ASU. Ini bukan konsep yang berurutan, tetapi ASA, ASI, dan ASU adalah satu tiga pilar yang saling berkaitan yang harus sama-sama dijalankan. Tentu kalau kita berpikir ASA, ASI, ASU, ada nggak yang bisa mampu menjelaskan di sini? ASA itu apa? ASI itu apa? ASU itu apa? Dan memberi contoh, saya memulai, walaupun ini bukan suatu konsep yang berurutan, tentu kita melihat bahwa ASU dimulai dari mana berarti dari ASU-nya, kemudian dia ke ASI sehingga dia ke ASA. Tapi sekali lagi ini adalah tiga pilar yang saling berkaitan yang ketika dalam mendidik anak-anak nanti ke depan. Ini kan anak-anak ini semua adalah catin. Apa itu catin? Mau menikah, mau di usia mau berketurunan, mau suka tidak suka, mau tidak mau, dalam agama itu wajib. Nah, jadi tentu kita harus menjadi orang-orang tua yang handal, orang-orang tua yang diperencanakan. Nah, tentu itu akan terbentuk kalau ASA, ASI, ASUnya itu yang kita mulai dari tiga konsep itu. Nah, coba ada tidak, saya sekaligus menyampaikan sebelumnya juga saya mau sampaikan kembali selamat kepada
Renaldi, Cesia, karena kemarin sudah memenangkan ataupun menjadi duta genre Kabupaten Toli-Toli, dan kita mengucapkan selamat dan alhamdulillah luar biasa karena ananda kita Sera mewakili Sulawesi Tengah. Itu terima kasih, mudah-mudahan bisa diikuti oleh semua rekan-rekannya. Ini jujur, ini pecah telur karena barusan ini terjadi, dan itu saya tidak pungkiri bahwa campur tangan ketua formulir sangat besar tentunya, dan kami juga dari OPD, teman-teman kami dan semuanya. Nah, kita kembali lagi ke asa asi asu tadi. Coba mungkin Sera bisa menjelaskan, bisa mungkin kasihkan mic. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Izin menjawab Ibu, kalau yang saya tahu tentang pola asa, asi dan asuh orang tua. Pola asa ini adalah pola pengasuhan di mana orang tua berfokus untuk perkembangan motorik sang anak. Dia melatih, dia merangsang kemampuan motorik sang anak sejak kecil. Misalnya dari masih kecil itu sudah diajar dengan bahasa lain. Nah, kalau untuk pola asi ini mungkin pola pengasuhan yang berfokus pada pemenuhan emosional sang anak. Misalnya dengan memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, bagaimana cara berinteraksi dengan orang tua, orang yang lebih tua dari kita. Nah, untuk pola asuh ini adalah pola pengasuhan yang fokus pada kebutuhan fisik sang anak. Misalnya orang tua memberikan tempat tinggal, pakaian yang layak untuk anak-anaknya, dan perawatan kesehatan lainnya untuk anak tumbuh dan berkembang. Sekian Ibu, terima kasih. Tepat sekali, tapi mungkin ada yang bisa menambahkan, menyempurnakan, mungkin Renaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, menurut pandangan saya, asa, asi, dan asu yang dimana diprioritaskan untuk calon pengantin nanti, yang dimana kami berdiri dengan jawaban kamu dia, dimana diasah adalah bagaimana kita mengasah calon anak kita, bagaimana kita mengasah bayi kita agar bisa berkembang, mengasah di mana mereka kepercayaan dirian dan membantu mendorong mereka dalam segi hal positif dan mengasihi, di mana kita memberikan ASI yang seimbang selama 1001 HPK sebelum 1001 HPK bayi selama dunia, dan mengasuh di mana kita memberikan kasih sayang dan juga perlindungan terhadap anak-anak bayi kita, sehingga tiga tema tersebut sangatlah penting untuk kita pelajari sejak dini agar pada saat kita sudah diberikan waktu untuk siap untuk menikah mendapatkan bayi, kita sudah paham dan dari konsep asa dan asi serta asu tersebut. Sekian, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Sera yang akan insya Allah menjadi perwakilan Sulawesi Tengah, serta Renaldi yang akan menjadi perwakilan Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2026 nanti, itu sudah sangat tepat dan bisa diterima oleh anak-anak punya pola pikir. Kita tidak usah pakai bahasa-bahasa baku kan, bahwa ini definisinya ya jelas ada. Jadi akan disampaikan sudah betul kalau kita mau mencari definisi asuh itu sendiri adalah membimbing dan memenuhi kebutuhan dasar. Definisinya sendiri bahwa asuh itu adalah memenuhi kebutuhan fisik, contohnya gizi, kesehatan, kebersihan tempat tinggal, dan membimbing perilaku serta moral. Apa contohnya itu tadi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa memberikan makanan bergizi dan ASI. Anak-anakku ini karena ke depan nanti akan menjadi orang-orang tua, ini kenapa disampaikan bahwa dalam forum genre itu selalu sampaikan berencana itu keren, karena setiap ataupun segala sesuatu yang direncanakan insya Allah pasti hasilnya bagus. Nah, sekarang itu kan sudah bukan hal baru ini bagi anak-anak untuk membicarakan apa itu sex education,
itu kalau kayak dulu kan orang-orang tua dulu itu ketika anak bahkan sampai sekarang ada tidak anak-anak yang misalnya masih bertanya kepada orang, ada nggak yang sudah open sama orang tuanya, maksudnya dia dengan orang tuanya tidak ada batas ya, dia tidak malu untuk bertanya masalah misalnya sex education. Nah, kenapa misalnya dalam forum gender ataupun ada PKR ada yang namanya pendidik sebaya ataupun konselor sebaya, itu kan karena tujuannya supaya antara sesama remaja itu bisa saling terbuka. Itu dalam hal misalnya pengasuhan, apa kaitannya? Karena misalnya kalau anak-anak terbiasa dalam pengasuhannya, dia dididik dengan pola asuhnya, dia terbuka, dia bisa. Tapi kalau dalam pengasuhan dari awal, dia misalnya dia tertekan, dia tidak bisa bebas berbicara, itu kalau ada anak-anak dalam pengasuhan misalnya dia masih kecil dibentak, itu tidak akan mampu dia ketika besar dia menjadi yang orang mandiri ataupun terbuka. Dia merasa dia akan sangat berpengaruh, sangat besar pengaruh pola asuh ketika dia nanti akan melakukan ketika dalam asahnya nanti, dalam potensi berbakatnya itu susah untuk kita lihat, karena dalam pengasuhan dia mendapatkan pengasuhan pola tertutup. Orang tuanya mungkin sibuk atau mungkin selalu menganggap bahwa anak bertanya itu hal yang tabu. Nah, sekarang anak-anakku ini yang ke depan nantinya akan menjadi orang-orang tua tentu sudah belajar bahwa kondisi sekarang itu berbeda. Ini sangat berbeda pola asuh dulu dengan pola asuh sekarang. Kalau dulu orang tua kita ini kalau umpama kita ada tamu begini cuma dia keringkan mata, kita tidak berani lewat. Kalau kamu yang sekarang anak-anak Gen Z ini, ketika orang tua kasih kode mata, dia cuma tanya bapaknya, kenapa Pak sakit mata kah? Padahal itu ada satu kode. Itu bagaimana berbeda pola asuh dulu dengan pola asuh sekarang. Nah sekarang orang-orang tua memang harus mengikuti perkembangan zaman, karena kalau tidak, anaknya sudah di dalam sudah bangga sebenarnya karena anaknya, oh anakku tidak keluar, karena anakku cuma di kamar, karena dia cuma di kamar. Tidak tahu, dia belajar, dia main game, mungkin dia bangga bahwa memang anaknya tidak keluar, yang lain di sebelah dia keluar-keluar, padahal mungkin yang keluar-keluar ini dia ikut organisasi, dia ikut mungkin kegiatan-kegiatan sekolah, tapi dibandingkan dengan yang satu, pola asuhnya karena mungkin dia tertutup, dia tidak bisa berbicara, dia tidak ada tempat berbicara, itu pola asuhnya menjadi pola asuh tertutup, jadi sangat besar pengaruhnya. Makanya ada istilah, ketika kamu akan menikah, kamu obati dulu kamu punya luka. Luka apa itu? Luka dalam pola asuh. Ketika dia terdidik dan misalnya otoriter orang tuanya, nah dia akan terbawa ketika menjadi orang tua. Nah, itu yang sangat diharapkan anak-anakku. Jadi kenapa kami dari BKKBN ada yang namanya BKR, Bina Keluarga Remaja. Dalam BKR itu diharapkan bahwa ada kelompok-kelompok orang tua yang berkumpul yang akan membahas masalah-masalah anak remajanya. Di anak remaja sendiri itu ada yang namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, yang juga menjadi naungannya itu adalah forum gender. Jadi itu yang sangat diharapkan bahwa anak-anakku ini mendapatkan pola asuh yang betul-betul sesuai dengan kondisi yang sekarang. Tapi kan pasti berbeda. Kamu kan lahirnya di tahun berapa? Ini 15 tahun yang lalu ya, rata-rata umurnya 15. Ada tidak yang menganggap orang tua saya ini otoriter, orang tua saya ini selalu curiga. Coba saya minta dong, ada mungkin Kesha ada yang disampaikan kaitan dengan pola asuh, kondisi-kondisi sekarang ini, bahwa kita berbeda loh ini. Kita kan ini kan selalu anak sekarang dia maunya dipercaya. Pokoknya saya kan dulu saya tidak pernah tapi kita orang tua ini, kita kan juga punya masalah, punya luka yang kemarin. Ketika kita dipercaya, itu beda. Memang anak-anak sekarang kita punya istilah kok, pagar kita sudah buka lebar-lebar, pintu kita sudah buka lebar-lebar, kita mau keluar. Kalau orang tua dulu yang sekarang kita jadi orang tua, orang bilang tidak bisa, itu namanya pintu tak buka sedikit sudah jalan. Karena dulu ditekan kita, namanya anak
perempuan jangan keluar rumah, jangan, kalau dulu mungkin kalau kau sudah lulus SMA sudah cukup, sudah kuliah nantilah tunggulah jodoh. Tapi kan sekarang tidak, akan sangat rugi kalau anak-anak itu cuma menganggap masa depannya sudah cukup sampai SMA. Susah akan bersaing karena kita akan menuju Indonesia Emas di tahun 2004. berarti sisa berapa tahun itu? Sekarang 2025, tinggal 20 tahun. Renaldi umur berapa sekarang? 18 Ibu. 18 tambah 20 tahun 38. Berarti anak-anaknya sudah ada. Itu tantangannya kamu semua ketika dalam pola asuh nanti kamu dalam mendidik anak terjadi terjadi ketidakbersamaan. Kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Ini ibu harus sampaikan, anak-anakku nanti yang akan menikah, yang sekarang itu ada nggak, kamu dapat nggak itu TTD, tablet tambah darah, itu harus diminum karena memang jangan sampai kita yang perempuan itu anemia, kan? Nah, kenapa itu dalam rangka merencanakan kamu sebagai anak-anak perempuan sudah harus merencanakan dari dini. Nah, apalagi nanti ketua forum sudah harus dari sekarang bahwa bagaimana menjadi sakit yang diandalkan. Nah, itu laki-laki, anak laki-laki yang mau menikah itu harus mempersiapkan bagaimana itu sperma berkualitas. Itu bukan hal tabu sekarang dibicarakan. Harus kita tahu ketika kita perempuan, kita harus sudah tahu kita punya lila berapa. Ketika 23,5 alhamdulillah, di bawah dari itu kalau dia masih 18 cm lilanya itu, dia harus dipacu. Bagaimana caranya dia mendapatkan gizi, kan? Gizi itu karena ini memenuhi kebutuhan dasar dari asuh ini adalah membimbing dan memenuhi kebutuhan dasar, sehingga gizi itu kalau dulu orang bilang, ibu-ibu dulu, apalagi orang Bugis toh, jangan kau makan itu gurita, jangan kau makan itu kepiting, nanti anakmu bacakan, nanti anak itu mitos-mitos dulu kan. Tapi dalam perkembangan dinas kesehatan sekarang ini, itu adalah yang paling banyak gizinya. Coba kamu lihat-lihat itu orang tua yang sekarang itu bagaimana itu parenting yang sekarang memang agak bertolak belakang kalau kita lihat parenting sekarang dengan dulu. Tapi ada benarnya juga dulu. Kalau sampai dalam pola asuhnya dia terlalu memberi kebebasan kepada anak-anaknya, ada juga yang kebablasan. Begitu dikasih kepercayaan, dia menyalahi itu kepercayaan. Sehingga kadang parenting itu bertolak belakang karena orang tua itu bilang, kalau bicara mengasuh anak parenting tidak sesuai. Jadi tolong disesuaikan dengan kondisinya kamu sekarang. Ketika 20 tahun ke depan kamu sudah usia 35 dan itu sudah ada anak yang akan kamu asuh. Jadi ke depan bagi anak-anak perempuan yang nantinya kita tidak tahu setelah lulus SMA, kita tidak tahu entah kondisi, entah budaya, entah apa, kita sangat berharap jangan cuma sampai SMA, lanjut. Apalagi perempuan ke depan, perempuan jangan pernah tidak bekerja, karena perempuan ke depan itu banyak saingan kita. Nah, kalau akhirnya kita cuma menunggu suami, berharap gaji sama suami, siap-siap kau orang bilang diinjak-injak, tidak mampu kau berkembang, dan itu akan berpengaruh kepada anak. Kita ini kan ibu kalau stres, anak sasaran karena dia takut sama suaminya kan, anak dipukul lah, anak dimarah lah. Nah, itu yang menjadi luka kepada anak-anak. Ketika dia berumah tangga ke depannya, dia ingat ketika dia diasuh dalam pengasuhan yang kasar, dia akan sama mengasuh anaknya seperti itu. Makanya para psikolog selalu sampaikan ketika kau akan menikah, obati dulu kamu. Obati dulu ketika dulu bagaimana, jangan ada dendam masa lalu. Dulu saya bapakku pakai kasar, dulu saya ibuku begini. Sementara pola asuh ke depannya itu sangat berbeda. Dalam mencapai Indonesia Emas 2045 nanti, itu begitu banyak tantangan yang nanti anak-anakku ini akan dapatkan. Sekarang saja kita ini dengan tantangan yang sekarang, orang tua sekarang kadang pusing. Nah, apalagi kamu ke depannya.
Makanya dipersiapkan dari sekarang, utamanya gizi dan pengasuhan itu tentu agama. Kalau dia dilandasi agama, insya Allah kita jangan berpikir bahwa bukan. Kenapa dunia sekarang saya lihat itu malah sekolah-sekolah umum itu kurang begitu. Tapi kalau sekolah-sekolah agama, saya punya banyak teman guru, mereka menjadi keluhan, kenapa ya sekolah kita? Karena alhamdulillah orang tua sekarang sudah memahami bahwa harus ada dasar agama. Sehingga dalam pola asuh itu tentu orang tua sangat berharap pola asuh yang sudah kita tanamkan, berharap anak-anaknya nanti menjadi anak-anak yang dapat bersaing di Indonesia di generasi emas 2045. Jadi sekali lagi jangan dilupakan seperti disampaikan tadi Rinaldi, 1000 HPK. Jangan hanya dianggap apa itu 1000 HPK. 1000 hari pertama kehidupan ketika kamu mau menikah, persiapkan diri, laki-laki dan perempuan persiapkan diri. Laki-laki jangan pernah merokok, jangan pernah merokok ya. Karena merokok itu kamu mungkin anggap ini sekedar sebagai gaya hidup. Gimana lucu saya, nanti dia bilang saya bencong. Masa dia merokok? Saya tidak. Mungkin sekarang kamu anggap itu sesuatu yang mempermalukan, tapi ke depannya ketika kamu nanti berketurunan itu sangat besar pengaruhnya. Kenapa? Contoh ketika kamu merokok, kamu gantung pakaian, itu masih bertahan yaitu rokok itu sampai 3-5 hari. Nah, jadi bagi siapa yang mau berencana berumah tangga ke depannya, bukan yang sekarang tentunya ya, perhatikan dalam pola asuh anak. Nah, itu. Jadi sangat diharapkan pola asuh itu betul-betul memang kita terapkan kepada baik kita yang sudah rasakan bagaimana orang tua mengasuh kita, ke depannya kita menjadi perbaikan bahwa dulu saya diasuhnya seperti ini, kekurangannya saya mungkin ya, apalagi anak-anak yang siapa sih orang tuanya bekerja berdua? Siapa? Renaldi, Kesia, orang tuanya kerja di mana? Kalau bapak bawa mobil subsidi, kalau mama kerja bawa mobil bapak pasar-pasar. Kalau Kesia? Kalau orang tua ada usaha di rumah, kalau mama usaha di rumah, kalau papa pelayaran. Pelayaran. Ada lagi? Ya, silahkan, siapa namanya? Afiza. Dari mana? Dari SMK 1. Oh, SMK 1. Iya. Bapak itu kantor di Capil. Iya. Kalau mama admin kantor komunikasi. Iya. Masih ada? Iya, coba. Oh, kalau mama aku RT, bapak aku petani. Aduh, RT sibuk sekali RT. Gimana? Tidak di rumah. Lalu urus anak, urus rumah, urus semuanya. Masya Allah. Urus Iya, saya siapa namanya? Iya. Adisa Ramadhani Momo. Iya. Mamanya Mamanya kerja di Capil. di kafe. Oh, Capil. Terus? Papa juga di Capil. Oh, udah di Capil. Oh, udah di Capil ya. Juga bersemi di Capil. Silok ya. Ada lain? Ya. Dari pemaparan itu bahwa ini anaknya, orang tuanya dua-dua bekerja. Ada nggak kamu mengeluh atau ada nggak kamu merasa karena ini kurang kasih sayang ya? Ini orang tua lagi yang RT. Cuma urus orang luar ini, kenapa ini anak sekalian lihat juga? Ini RT ini diwajibkan karena harus melapor dia punya kegiatan. Dapat lula tegas, susah dia tidak ada. Nah, adakah kamu punya perasaan dalam pola asuh yang kamu rasakan sekarang bahwa ini orang tua itu cuma urus orang? Kenapa saya adik-adikku saya yang urus? Sehingga menjadi ibarat catatan kecil untuk kamu. Gimana? Coba silahkan. Betul, Ibu. Kalau dari yang saya alami tuh Ibu, mama aku kan RT, itu paling dia sibuk pengajian atau segala macam. Jadi sibuk banget. Baru kan saya kan anak terakhir Ibu. Terus pada saat saya jadi anak terakhir ini, kakakku kan kawin, terus anaknya itu menikah, terus punya anak, tapi mama aku yang ambil, mama aku yang rawat, jadi cucunya begitu Ibu toh. Baru saya harusnya mama aku yang rawat itu cucunya, jadi saya yang rawat. Aku capek Ibu, tapi batin. Soalnya nakal Ibu. Oke. Iya. Ada yang lain tidak apa-apa, kita kan curhat-curhat kayak enak. Menjadi kesimpulan dari cerita nanti. Coba ada yang lain yang anak-anaknya
Yang capil dua-dua tadi bagaimana? Coba. Anak keberapa dulu? Anak tengah. Ya. Berapa bersaudara? 6. 6 bersaudara. Dan anak ketiga berarti? Keempat. Oke. Jadi kalau misalnya kan orang tua dua-duanya menjadi capil. Iya. Jadi kalau hari-hari lalu kan kakak itu kuliah dua-dua, apalagi jauh di luar Tontoli. Terus saya juga punya adik 2, terus adik 2 itu dulu sering dibawa ke kantor. Terus saya cuma sendiri di rumah, terus orang tua aku hobinya lembur terus. Jadi cuma saya sendiri terus di rumah, jadi pekerjaan rumah saya sendiri yang atur gitu. Jadi kayak sudah jadi orang tua jadinya ya? jadi gitu. Nggak enak punya orang tua kerjanya pede. Dulu kalau ada teman yang panggil tidak bisa pikirkan untuk cuci piring. Iya. Ya ibu gitu. Apalagi yang jaga adik, ada mama di RT terus, mama urus orang. Ibu saya yang kerja perusahaan itu Bu, sudah cuci piring, cuci baju. Karena kan tidak ada anak perempuan itu, sudah saya yang menjadi tulang punggung keluarga itu. Siapa namanya nak? Ismail Bu. Ismail, oke. Tahu tidak yang dilakukan Ismail ini, kita berapa orang di sini? Insya Allah kalau kau jalan sesuai kau punya cita-cita, ibu yakin kau akan jadi orang sukses. Banyak penelitian yang mengatakan anak-anak yang terlatih pola asuhnya, mungkin satu sisi secara psikolog ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang menjengkelkan. Tetapi dari sisi pemantapan kau punya pemantapan pribadimu itu, bahwa kau itu insya Allah jadi sukses. Kenapa? Sudah terbiasa, tertekan ibaratnya. Ke depan ketika misalnya kuliah misalkan, kan tidak semuanya orang tua mampu untuk kasih kos. Dan walaupun ada orang tua mampu kasih kos, tidak akan semua orang tua memberi izin. Kebanyakan anak-anak tua itu dikasih tinggal sama tantenya, dikasih tinggal sama omnya. Dia sudah terbiasa. Dia tidak menjadikan sesuatu itu sesuatu yang menjadi masalah. Tapi kalau orang-orang yang tidak biasa bekerja, orang-orang yang dimanja, yang akhirnya semuanya memang disuapin, diurus dan sebagainya itu, ketika dia tinggal dengan tantenya atau bahkan mungkin di asrama, dia menjadi orang yang tidak terbiasa dan tersisihkan sendiri. Nah, kalau kamu baca buku-buku biografi orang-orang sukses, itu orang sukses, orang-orang yang terbiasa dari kecil, itu justru yang bekerja pekerjaan rumah tangga. Itu yang biasa cuci piring. Laki-laki kan biasa orang berpikir laki-laki jangan bukan pekerjaannya, tidak usah itu jadikan permasalahan. Insya Allah itu sukses ke depannya. Jadi itu memang dalam pola asuh, karena memang kondisinya seperti itu. Nah, kalau ada anak-anak yang menjadikan itu dendam, jadi itu hilangkan, rasa dendam itu hilangkan, berdoa saja, ya Allah, orang tua aku kan ini memang bekerja untuk saya. Mungkin dia RT, dia urus orang, salah niatnya itu dia ngurus orang, karena dia berharap dia urus orang itu anaknya juga sukses dari cara dia mengurus. Mungkin juga dari dia bekerja RT itu pasti ada honornya, dan dari itu menghidupkan anak-anaknya, mungkin uang sekolah dan sebagainya. Jadi memang kondisi itu tidak semua, tapi kan ini kalau saya lihat model Ismail ceria. Ada orang yang anak-anak itu ketika misalnya dia kondisi dia kayak saminder, dia takut kalau dia pola asuh ketika dia dibentak. Anak-anak itu kalau dia memberikan berbicara ataupun, makanya kalau apalagi mengasuh adik ya, jangan adik itu nakal, adik itu bikin agresif atau kreatif, kita larang jangan. Karena itu dia menjadi masa lalunya lagi yang menjadi luka. Karena dia tidak bisa terlatih, dia tidak bisa mengeluarkan pendapat, terlatih dia tidak bisa dia bergerak, dimarah, ditegur, bahkan dipukul. Itu ketika dia dewasa dia tidak bisa menjadi anak yang mandiri, tidak bisa dia memberikan pendapat, dia jadi pemalu. Rata-rata anak yang ditekan itu rata-rata jadi pemalu. Jadi itu bagi anak-anak yang punya orang tua bekerja dua-dua. Kalau itu ada nggak yang ibunya guru? Kalau bapaknya apa? Petani. Ada bagaimana cara pola asuhnya? Coba saya mau dengar namanya siapa? Jessica Taha. Iya. Eci
Eci dari mana Maik? Panitia. Ya. Anak keberapa dalam pola asuh orang tua sudah cocok tidak, sesuai tidak, atau ada tekanan-tekanan? Saya rasa pola asuhnya itu tidak cocok dengan saya. Karena saya dikasih tinggal sama tanteku, dia mengajar di desa, saya di kota. Jadi pisah sudah 4 tahun. 4 tahun. Tapi didatang-datang lihat atau bagaimana? Didatang lihat, tapi 1 minggu kadang tidak pernah, atau 1 minggu 1 kali, itu pun jarang. Berapa bersaudara? 2. 2. Yang Adik berapa? juga sama saya. Hah? Adik juga sama saya. Oh, sama-sama tante juga. Jadi mama tinggal dengan siapa? Dengan bapak. Dengan bapak berdua. Aduh, balik terus papa dan mama ini. Biasa juga bapak merantau. Jadi mama tinggal sendiri, bapak merantau, saya dengan adik sama tante. Iya, oke. Jadi semua sudah melihat tidak orang tuanya punya cara mengasuh. Sekarang kan ada yang tidak sesuai kan? Itu tidak. Karena ada kan yang prinsip biar banyak uang kalau kurang kasih sayang, kan merasa orang tua tidak perhatikan. Tapi kamu tahu kan tidak pernah nggak berdialog dengan orang tua itu, mau mama atau papa, berdialog ini kondisi memang kita harus terima seperti ini, atau ini kondisi mama maunya seperti itu. Senang nggak tanpa anak? Pernah nggak bicara diskusi dengan orang tua? Atau kan takut, aduh nanti mama tersinggung ini, bapak bilang anak kurang ajar lagi, tanya-tanya. Atau Ismail bagaimana? Pernah bicarakan dengan orang tua? Ini kenapa saya yang jadi susah jaga anak ini mama? Kenapa? Pernah Bu. Kalau dari saya pengalamanku Ibu, itu hari pada saat saya kan baru pulang sekolah juga tuh Ibu. Ya. Terus banyak kegiatan di sekolah, ada acara porselin dan lain sebagainya. Pas saya pulang, saya lagi yang disuruh, Mail, kau cuci dulu piring baru kau masak untuk keponakanmu. Terus baru saya nyeletuk Ibu. Ya. Mungkin antara sudah terbawa emosi, mungkin nadaku sudah mulai agak tinggi ya mungkin Bu. Terus saya bilang, kenapa saya terus ya Mas? Apa yang kita kerja di rumah? Mama aku bilang begini, Mama kan memang Ibu suka pengajian sama jaga kios juga kadang belanja. Terus dia bilang, Mama abis pengajian baru begini akhirnya. Oh iya biar saja yang masakan tapi lain kali mah kalau misalnya sebelum pengajian urus dulu anak-anak nih. Terus akhirnya dia bilang, oh iya sorry maaf ya nak. Oke, Alhamdulillah, berarti ada komunikasi. Walaupun mungkin masih susah ini orang tua mau membagi waktu. Nah apalagi nih mama-mama sekarang, pasti kamu tuh kalau lihat ibu ini di PKK ketawa sendiri ibu punya kelakuan, karena teman-teman itu cewek-cewek anak-anak itu ketawa itu lihat mama-mama. Dorang di keluarga kamu kan mungkin malas itu, apalagi mau bicara Facebook kan pasti tidak ada Facebook ini. Kebanyakan katanya itu Facebook, medsosnya mama-mama. Betul. Tidak ada, saya tahu tidak ada ya, mungkin tidak ada medsos. Kecuali IG, tahu, karena anakku itu tidak usah ibu pakai Facebook, gimana Iya, karena banyak di Facebook orang baku-baku curhat, mama-mama soba Pro, yang dikasih lihat lagi dia sebentar masak, sebentar banyak yang tidak sesuai dengan kamu punya cara. Nah, kalau sudah dikomunikasikan dengan orang tua bahwa ini masa saya terus, apalagi saya ini sudah hilang pekerjaan. Ibu sendiri punya keponakan, punya tiap datang itu dipalu, tiap datang dia curhat, karena dia berpikir biar dia panggil ibu itu Maili kita. Maili saya ini kalau sudah baru selesai wisuda, saya kuliah di luar negeri. Kenapa jauh-jauh? Alasannya, itu ada kemenakan kan saya disuruh jaga lagi. Saya ini mau kerja mau apa? Jadi itu memang persoalan-persoalan di tempat masing-masing,
di mana kamu nanti ke depannya menjadi orang tua, itu yang harus kamu perbaiki. Dendam tak ke masa lalu ataupun ke kondisi sekarang Ismail. Dengan kondisi sekarang, dendam tak apa saja orang tua saya begini deh. Saya punya istri nanti pokoknya kalau saya mau kawin, saya lengkapi dan babysitter. Kalau dari saya Ibu, dendam ada, tapi saya kembali lagi Ibu berpikir bahwa orang tuaku walaupun mereka sibuk kerja, tapi kan memang tujuannya untuk membahagiakan saya. Terus kalau misalnya apa juga yang saya minta pasti dituruti Ibu. Jadi saya rasa kalau saya mau dendam, apa gunanya juga, tidak akan buat saya kembali bahagia atau bagaimana, cuma bikin saya sakit. Jadi saya singkirkan itu rasa dendam, saya kembalikan bahwa sebenarnya orang tua itu tujuannya begitu untuk juga bantu mencari nafkah untuk anak-anaknya, kebutuhan anak-anaknya. Jadi saya rasa adalah saya sebagai anak itu ada feedbackku untuk mamaku dan bapakku Ibu, dengan cara bantu-bantu di rumah, rawat adikku atau keponakanku. Oke. Jadi kalau ke depan menjadi orang tua maunya jadi orang tua seperti apa? Karena saya sudah tergabung jadi forum genre, saya akan terapkan semua Ibu terkait prinsip-prinsip yang saya dapat di forum, dan juga bagaimana parenting mengasuh anak, bagaimana menjaga emosional, serta bagaimana nanti saya kembangkan terkait asa-asi dan asuhnya anak saya. Mantap sekali. Inilah peserta terbaik di kegiatan ini. Bagus sekali, karena anak-anakku lebih baik kami memang curhat begini. Kamu itu makanya ada forum genre, ada konselor sebaya, ada kita kegiatan begini. Ini tempatnya. Jadi itu di forum genre aktif-aktif lah kan. Jadi kalau kamu punya kondisi pola asuhnya memang sudah seperti itu karena kondisi ekonomi, karena tidak selamanya juga ekonomi. Karena kadang orang tua punya pola pikir kalau orang lain yang jaga, apalagi kondisi sekarang tidak bisa loh semua orang kita percaya menjaga anak. Sudah banyak sekali contoh, sudah banyak sekali yang kita lihat bahwa penjaga-penjaga itu kan menakutkan juga. Kalau bukan keluarga, kalau bukan anak, banyak kasus. Nah, ini pasti kamu kalau kayak misalnya contoh ini kan sekarang lagi ramai di taman kota kan. Pasti kamu ada yang kamu lihat ini mama-mama, kalau dia suka selfie dia tidak peduli nih. Pokoknya itu mama suka kalah memang. Jadi ibu orang PKK ketawa sendiri, saya bilang coba lihat juga anak-anak sudah, bahkan anaknya dia suruh foto karena so jengkel. Ini juga nih mama-mama di foto kalau cuma 5 kali nggak mau berhenti, kalau tidak 10 kali semua gaya. Ini belum di situ. Jadi saya bilang anak-anak ini mungkin pasti, bukan mungkin ya, pasti tidak cocok cara model orang tua sekarang yang mungkin kesian baru itu juga merasakan bergaul, baru itu juga dapat teman, apalagi sekarang medsos kan. Nah, dengan kondisi Facebook yang sekarang ini memang merajalela, itu banyak loh korban-korban bilang mama itu banyak korban mama. Karena ini sudah banyak yang mengaku dia polisi lah, mengaku dia tentara lah, dia apa, dia sudah bilang dia korban-korban itu mama. Jadi kesian, tolong kamu ke mama dikasih ingat, apalagi yang DP papa sibuk. Kadang ini mama ketika ada yang bilang sudah makan mama sudah tergiur, kesian, mama capek toh. Coba kerja di rumah, coba masak, apa tiba-tiba ada yang memang selama ini lebay. Kayak apa makanya? Apa dia bilang jarang dibelai. Nah, kamu jangan pasti sendiri juga, kasih lihat itu mama toh. Dijaga juga itu orang tua, karena di Facebook itu paling banyak korban adalah ibu-ibu. Saya pernah dikasih situsnya, disuruh buka, saya lihat tidak ada cewek-cewek, tidak ada. Semua mama-mama. Jadi bilang mama kalau dia orang di ibaratnya orang di jauh sana yang cuma baku kenal lewat media online, jangan dipercaya. Nah, itu menjadi pelajaran juga sama kamu. Tapi coba kalau kamu kamu tegur, itu jadi persoalan juga. Nah, jadi hati-hati, jangan pernah, walaupun kamu tidak cocok dengan pola asuh itu, jangan pernah melukai orang tua, apalagi yang namanya ibu. Nah mungkin itu tidak sesuai, mama ini bikin malu.
tetapi jangan pernah lukai dia. Cari pola, cari cara, bagaimana caranya bisa berbicara dari hati ke hati supaya mama ini tidak terluka. Karena mama so capek, so jadi RT, minta data sana sini ketika ada bantuan sosial, so mama yang kesana kemari. Dan orang lain dapat bantuan sosial, jadi anak kasihan biar-biar. Nah, jadi tinggal dimaklumi karena kondisi kita harus paham kondisi keluarga kita. Jadi dalam pola asuh nantinya itu kalau menurut kamu ada kurang-kurangnya, komitmen di hati, insya Allah kalau saya ke depan berumah tangga misalnya, saya akan bertekad mencari istri bersama mencari pembantu supaya istriku ini kesian tidak capek, orang selesai mati melayani suami, melayani lagi anak, bekerja lagi rumah tangga. Nah, idealnya kondisinya seperti itu. Tetapi kalau dalam berumah tangga, kamu nanti ini tentu sekali lagi perlu perencanaan. Nah, ini ada enggak yang cuma berpikir, atau ada enggak yang sekarang punya kasus cuma dibilang cukup sekolah SMA? Tidak. Semua mau lanjut? Mau. Alhamdulillah. Berarti insya Allah masa depannya anak-anakku itu insya Allah sudah ada bayangannya lah. Tentu tetap dibarengi dengan doa. Nah, jadi dalam pola asa, asi dan asuh tadi itu, dalam pola pengasuhannya selain 1000 HPK, itu 1000 HPK karena sebelum kita hamil, kita punya kondisi tubuh harus kita siapkan. Karena kenapa kita harus makan yang bergizi? Karena ketika 1 hari sudah ada di dalam perut, sudah itu janin yang akan berkembang, dia punya kognitif itu, kita harus makan yang bergizi semuanya sehingga anak-anak kita yakin dan percaya akan lahir menjadi anak-anak yang cerdas. Karena kalau kita makanya jangan menikah kalau sama-sama ada pekerjaan, jangan hanya bilang makan itu cinta. Nah, kalau kondisi itu terjadi, akhirnya korban lagi kamu ke anak. Karena dalam rumah tangga, kalau landasan agamanya kurang, landasannya ekonominya tidak cukup, korban anak. Bakal lain dengan suami, orang lain ada bermain-bermain, ada kuliah, orang bawa anak. Nah, itu bikin stres kalau dia tidak siap dalam mau bicara di pola asuh, sudah pasti dia kurangnya. Pasti dia banyak stresnya, sasaran kepada anak-anaknya. Nah, kalau kita berbicara masalah asah, ini tempatnya. Anak-anak ini kan sementara di asah bagaimana bisa menjadi anaknya punya potensi, bagaimana mampu berbicara, bagaimana mampu tampil. Nah, saya kemarin tertarik loh sama ini. Siapa namanya? Darmawan. Saya dari kemarin sebagai duta intelijensia, boleh nggak ditampilkan di sini puisi atau apa yang kau bawakan kemarin itu? Kita juri kemarin cukup berdebat sebenarnya, bagus kopinya. Coba bisa nggak ditampilkan? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Darmawan. Saya dari Piker Tunas Muda Kompak sekaligus kategori Intelijensia Putra Duta Genre tahun kemarin. Banyak keluh, tangis, serta resah yang dialami oleh remaja dalam ruang gelap penuh keputusasaan. Ruang gelap yang terus menggenggam mereka dalam belenggu keterpurukan. Tak ada cahaya yang dapat memastikan perjalanan mereka dalam kondisi yang aman ataupun tidak. Mungkin ada, tetapi masih cukup redup untuk membangkitkan rasa keyakinan mereka untuk tetap melangkahkan kaki. Saya, Muhammad Darmawan, asal Piker Tunas Muda Kompak, siap menjadi sebuah cahaya pasti dengan satu langkah kecil yang berani, siap menjadi solusi dan dapat memberikan aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Kumilasi Haji, asal sekolah SMK Negeri 1 Toli-Toli. Seperti yang kita tahu bahwa pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang ditetapkan oleh undang-undang atau BKKBN, di mana pada usia itu remaja atau anak yang menikah tersebut belum cukup baik dari fisik maupun finansial maupun emosionalnya belum
seharusnya untuk melakukan pernikahan. Maka dari itu pentingnya untuk menata plan-plan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Seperti kita harus sudah menata bagaimana kita akan melanjutkan pendidikan kita ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya, tahun ini saya rencananya mau masuk Universitas Gajah Mada, terus mau lanjut ambil profesi apoteker dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai remaja itu harus lebih fokus mengupgrade diri daripada untuk memfokuskan diri ke hal-hal yang negatif. Lebih baik kita berfokus untuk melatih life skill kita untuk menjadi remaja yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Ini salah satu cara mengasah bakat, potensi, kecerdasan ataupun keterampilan anak-anak sekalian. Contoh, kalau misalnya kamu ya sekarang punya bakat, kecerdasan oke, keterampilan boleh, tapi kamu tidak punya ruang atau kamu misalnya tidak mengembangkan itu potensi, kira-kira bisa nggak sukses? Artinya dia gerakannya silent saja, pokoknya diam, mungkin dia pintar tapi tidak punya ruang untuk mengembangkan dia punya keterampilan, kecerdasan ataupun dia punya kelebihan-kelebihan yang dia dapatkan. Pernah tidak ada merasa saya bisa loh ini, tapi saya tidak diberi kesempatan. Saya tahu loh ini, tapi saya itu sepertinya kenapa ya cuma dia terus? Kok saya kapan? Karena mungkin ada faktor-faktor, ada kan biasa menganggap faktor S, yaitu anak siapa? Oh dia merasa ini bisa, tapi tidak punya ruang ataupun tidak punya diberi kesempatan. Ada tidak pengalaman? Perkenalkan, nama saya Keisha Azwani Hasana, Duta Genre Kabupaten Tol-Toli tahun 2025. Baik, Ibu izin memberikan pengalaman saya mungkin kemarin. Kemarin itu Ibu pada tahun 2024 ada pemilihan Duta Genre sekolah Ibu untuk mewakili. Saya itu ada mendaftar, cuman karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggal, jadi saya tidak ikut. Dan di situ saya sudah kayak, aduh mau sekali ikut. Lihat dari teman-teman juga banyak sekali yang kayak mau berpartisipasi Ibu, kayak mau mengembangkan dirinya Ibu ikut kegiatan ini. Nah saya juga itu kemarin Ibu bukan dari PR, cuman karena mau masuk jadi belajar Ibu. Nah cuman pas pemilihan kemarin tidak ikut. Nah tahun ini Ibu saya beranikan diri ikut-ikut. Tiba-tiba juga Ibu Sarah sarankan dari kepala sekolah langsung, alhamdulillah dipercayai untuk mewakili pemilihan Duta Genre perwakilan sekolah. Jadi saya percayakan diri Bu. Padahal saya itu orangnya Ibu introvert, nggak tahu saya tidak bisa public speaking, nggak bisa bicara di tempat umum Bu. Kayak pernah ikut lomba tapi cuma belajar Ibu karena saking gugupnya, karena mungkin belum ada persiapan. Jadi pas pemilihan Duta Genre ini dikasih materi, belajar, alhamdulillah ternyata saya bisa Ibu. Jadi dari Duta Genre ini saya belajar kalau saya berani, saya percaya diri, saya bisa Ibu. Dan alhamdulillah dapat juara 1 kemarin di Duta Genre ini. Baik, itu saja pengalaman saya Ibu. Mampu tidak saya? Bisa tidak saya? Karena rasa tidak percaya diri, tidak berani tampil. Padahal orang bilang kalau dia ikut, 2 kemungkinan dia ikut, dia bisa menang atau tidak. Tetapi kalau dia tidak ikut sudah pasti tidak menang, itu sudah pasti. Nah, jadi yang dibutuhkan memang rasa percaya diri. Nah, contoh, Keisha sendiri mungkin tidak percaya. Saya ini kemampuannya sebatas apa ya? Saya baru, malah pikir baru mau mendaftar, hanya karena menjadi persyaratan. Dengan kegiatan kemarin mendapatkan juara, aktiflah di genre, aktiflah di PKR kan. Nah, sekarang saya bukan memuji ya, alhamdulillah saya menganggap kemarin pemilihan itu sangat sportif jurinya. Kenapa? Kita terdiri dari beberapa unsur. Saya tidak berani macam-macam walaupun Ibu ini salah satu juri, karena mungkin Ibu ini punya penilaian lain.
Tapi jangan lupa juri kemarin tuh ada loh Ibu Ngajari, ada loh ada Ketua Forum Genre Sulawesi Tengah, bukan, Wakil Ketua Genre Indonesia. Itu dia Wakil Ketua Genre Indonesia loh. Tidak gampang itu Sulawesi Tengah, genrenya harus kita akui. Saya pernah kemarin Ibu ikut di tahun 2020 kalau tidak salah itu genre Sulawesi Tengah itu juara terus. Dan yang kemarin kita kawal adalah duta genre perwakilan BON. Makanya Ibu itu punya semangat bagaimana Ibu Sarah supaya kita ini ada deh pernah. Kita minimal tercatat pernah deh ada Sulawesi Tengah, Kabupaten Toli-Toli. Dan alhamdulillah sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga kepada Sera, karena itu perjuangan bukan main-main. Itu banyak perjuangan mereka yang memang itu seperti speaknya kemarin, dengan air mata, dengan tantangan, dengan banyak hal sehingga sampai pada posisi itu. Tidak mudah, karena Ibu membina Forum Genre dari 2018. Alhamdulillah Ibu di sini di 2018, pecah telurnya di 2025. Dan itu sangat kita syukur. Tapi alhamdulillah banyak sekali juga kegiatan-kegiatan lain yang juara. Nah, jadi kemarin bahwa Kesia sebagai contoh bahwa dia tidak percaya diri sebenarnya, tetapi kemauan itu adalah modal utama. Mau saja dulu, mau. Soal juara tidak juara itu nanti, tapi minimal mau melangkah saja dulu. Nah, ketika kita sudah berani melangkah, sudah ada poin bahwa dia mau. Ibaratnya kita kalau bilang sudah ada tiket, kita punya tiket sudah begitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang kemarin misalnya kenapa ya saya tidak juara, potensi saya sangat bagus karena harap dimaklumi bahwa kita punya juri dari berbagai unsur. Jadi itu kemarin sekali lagi saya bilang sudah sangat sportif, karena satu mewakili kabupaten, satu mewakili independen dalam hal ini Ibu Ngajari, dan satu mewakili genre. Itu sekali lagi dia genre membawai nama genre Indonesia. Nah, jadi potensi-potensi anak-anakku sekarang ini yang memang punya bakat, ini sudah langkah awal masuk di forum genre. Itu langkah awal, karena ke depan di forum genre ini, dan insya Allah ini kan kita lagi buat film. Kita boleh Darmawan ini lihat ada bakatnya ke situ, aktif saja di forum genre. Ini kalau memang jadi pembuatan film, ini adalah film keempat kalau tidak salah. Usara ya? Pernah filmnya kita itu menjadi contoh dari Ibu Pangdam. Itu Ibu Pangdam bawa, saya kebetulan kemarin di kediaman Bupati diminta pemaparan, termasuk diminta slide daripada film anak-anak genre. Jadi tempat ataupun ruang forum genre ini menjadi salah satu poin untuk mengasah bakat anak-anakku semua ini. Jadi jangan rasa minder, jangan rasa malu, itu saja dari modal awal. Dan yang harus diketahui yang pertama, kehidupan tidak hanya kecerdasan. Ada enggak yang bisa menjawab ketika salah satu poin ketika dia mau sukses? Kalau dalam kita di PNS itu ada yang namanya loyalitas. PNS itu tidak sekedar kita, loyalitasnya kepada seperti apa itu menjadi salah satu poin. Kalau anak-anak ke depan mau sukses, yang perlu dilihat, dijaga adalah attitude. Attitude itu adalah yang utama. Jadi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita bergaul, semua itu ada aturannya. Jadi dalam mengasah kemampuan kita, potensi kita, bakat kita harus tahu dulu kita punya diri ini, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, plus minus dibuat, bikin catatan. Kalau misalnya saya bakat saya di A atau jurusan saya di B, kita buat plus minus. Termasuk ketika kita mau sekolah, kita mau kuliah ke depannya. Jadi kita harus tahu buat plus minus. Kalau saya sekolah di luar, plusnya apa? Kalau saya mungkin orang tua suruh kuliah saja di Madako, kuliah saja di Setie, mungkin hati kecil tidak menerima. Orang lain kok bagus-bagus pergi keluar, kenapa saya harus ditahan di sini? Walaupun bakat anak-anakku sekarang sudah bagus, potensinya oke, mungkin merasa terkendala kenapa saya cuma kuliah di sini misalkan. Tapi harus kita lihat banyak kok yang sukses, termasuk mungkin Sera salah satu
bukan belum ya, bukan kuliah sini. Termasuk Indra itu kan dia kuliahnya di sini, di Toli-Toli. Nah, jadi bakat-bakat yang ada sama kita pupuk untuk kita ke masa depannya, untuk kita bakat itu untuk bekal kita untuk melanjutkan kuliah. Karena berani maju saja ke depan itu, berani berbicara, berani berdiri, berani masuk dalam forum genre ataupun organisasi lainnya, itu menjadi langkah awal kesuksesan anak-anakku sekalian. Nah, jadi asa, asi, asuh menjadi 3 pilar yang saling berkaitan, yang nanti ke depannya karena kamu sudah dapat bekal di sini, kamu sudah tahu apa itu manfaatnya ke depan seperti apa, efeknya ketika dalam pola asuh misalnya cuma disuruh-suruh jaga adik, cuma disuruh-suruh cuci piring, nanti belum sekarang kamu rasa manfaatnya. Ketika kamu sudah berkeluarga langsung tahu, oh pantas ya begini saya sudah tahu. Walaupun saya laki-laki saya disuruh cuci piring, walaupun Esi mungkin cuma 2 bersaudara, kenapa mamaku jauh? Jangan lihat negatifnya, ambil selamanya positifnya, sehingga niatnya anak-anakku semua ini yang akan diridhoi Allah untuk kamu punya masa depan nanti, untuk dalam bekal nanti untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, utamanya dalam mau kuliah, dalam jurusan-jurusannya nanti apa, insya Allah yang banyak membantu orang tua itu deh yang pasti akan sukses. Yang manja-manja itu agak susah karena dia tidak terbiasa bekerja, dia tidak terbiasa jauh dari orang tua, dia tidak terbiasa misalnya bergaul di luar orang tuanya. Karena sekarang kan ini alasan ini, saya ini introvert, saya tidak bisa begitu karena saya introvert. Nah, introvert jangan dijadikan kendala, karena banyak yang sukses. Apa contohnya? Itu itu rata-rata introvert. Ketika dia mungkin Raisa, tahu Raisa? Nah, Raisa itu orangnya introvert. Artis Siri itu orangnya introvert. Kok bisa? Masa bisa dia bergaul? Dia ketika selesai menyanyi dia ibaratnya menyendiri. Karena dia tidak bisa bergaul dengan orang, tetapi dia cuma mampu berbicara. Jadi introvert jangan dijadikan kendala untuk melangkah lebih jauh dalam rangka mencari kesuksesan kita. Jadi anak-anakku sekalian, materi kita asa, asi dan asu ini, ada tidak yang mungkin mau memberikan komentar ataupun pendapat ataupun ada hal-hal lain yang disampaikan? Silakan Renaldi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik Ibu, pertanyaan yang ingin saya berikan. Sebelumnya kita ketahui bahwa asa, asi, dan asu itu sangat penting untuk calon ibu yang ingin berumah tangga atau calon pasangan yang ingin berumah tangga. Nah Ibu, kita ketahui bahwa kita bisa membantu mengenai asa dan asu, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa asi ini sangat banyak yang belum terbutuhi. Contohnya jika kita mendapatkan kasus di mana pada saat kita turun ke lapangan memberikan edukasi seperti ini, karena 3 A tersebut sangat penting. Nah, pada saat itu kita mendapati kasus di mana orang tua sudah memberikan asa dan asu, tetapi mengenai asi mereka belum cukup untuk memberikan karena ada faktor atau aspek finansial ekonomi. Nah, bagaimana peran kami sebagai duta genre bisa mengatasi kasus tersebut? Karena kita ketahui bahwa finansial ekonomi sangat berat bagi kami untuk menangani kasus tersebut. Apakah ada strategi atau tanggapan yang bisa kita paparkan kepada mereka agar bisa menjadi fondasi kita jika menghadapi kasus tersebut? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pemaparan Ibu
Dan sekarang sudah dibuka sesi tanya jawab. Jadi tadi adik Renalia yang sudah menanyakan bagaimana caranya untuk menanggapi tentang penghidupan atau tentang asa, asi dan asuh ini apabila dikaitkan dengan penghidupan orang yang artinya di bawah, ya, di bawah penghasilan atau bukan juga miskin, tetapi penghasilannya tidak menentu. Bagaimana cara mereka untuk memberikan edukasi atau memberikan masukan cara yang tepat bisa mereka pahami. Ya, barangkali masih ada yang lain. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hafizah Ufa Putri, asal Tim R Cahaya Anak Bangsa SMK Negeri 1 Toltoli. Di sini saya ingin bertanya, Bu, dalam perspektif pembangunan keluarga, mengapa kegagalan pada salah satu pilar asah, asi atau asuh dapat berdampak pada risiko tumbuh kembang remaja, dan bagaimana instansi BKKBN mendorong sinergi antar pilar tersebut? Baik, terima kasih, hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmani Kurniasari, asal PR Cahaya Anak Bangsa. Jadi kan tadi kesimpulannya asa, asi dan asuh. Yang pertama asa, yaitu mengajar atau mendidik seorang anak demi meningkatkan kecerdasannya. Sedangkan asi yaitu memberikan kasih sayang secara emosional. Dan yang terakhir asuh, yaitu memenuhi kebutuhan biologis dan fisik, yaitu melalui sandang, papan, pangan. Nah, pertanyaannya, menurut Ibu, aspek mana yang paling penting atau yang menjadi fondasi atau menjadi pilar dasar dalam pendirian asa, asi dan asuh? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Darmawan, asal PR Tunas Kota. Baik, Ibu, terkait penjelasan yang telah diberikan tadi terkait asa, asi dan juga asuh. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap keluarga, setiap orang ataupun setiap individu memiliki pola asa, asi dan asuh yang jauh berbeda. Itu tergantung seperti prinsip yang mereka miliki, apa yang mereka ingin capai terhadap mereka, sehingga prinsip asa, asi dan juga asuh yang orang itu dapat berbeda-beda. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana perspektif dari ibu atau pendapat dari ibu terhadap pola asa, asi dan juga asuh yang ideal? Secara garis besar, mungkin dari ibu, bagaimana sih asa dan asi dalam suatu keluarga itu dapat dijadikan sebagai penyempurnaan atau sebagai sesuatu yang ideal? Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adi Pramana Putra, dan dari Desa Hati Manapun. Oke. Nah, baik, langsung saja ke pertanyaannya. Apakah pengelolaan asuh yang kurang dapat mempengaruhi kemandirian anak, dan bagaimana cara menyampaikan ke orang tua bahwa kita sebagai anak butuh pendampingan walau mereka sibuk dalam bekerja? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Saya salah satu anggota forum genre. Izin bertanya Ibu, jadi sebelumnya kita tahu bahwasannya orang tua itu memiliki peraturan masing-masing kepada anaknya. Nah, saya mengambil contoh kasus dari teman saya, di mana dia ini kalau mau keluar, dia itu harus berbohong dulu sama orang tuanya, karena kalau dia mau keluar itu tidak dikasih alasannya, pasti pergi dengan teman-teman atau berpisah gitu. Jadi Bu, apa saran dari Ibu atau tanggapan
mewakili pertanyaan dari tahun 2004. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan Ibu menyanyi dan Ibu. Yang kita ketahui bahwa adalah Ibu peran orang tua dalam mengembangkan potensi anaknya Ibu. Nah, yang kita ketahui bahwa remaja sekarang banyak yang di luar kontrol orang tua itu karena pergaulannya. Mungkin membawa mereka untuk menuju kerugian, tapi mungkin menurut mereka membuat mereka senang Ibu. Nah, bagaimana ini pertanyaan bersama Bu Ibu? Bagaimana peran Ibu sebagai orang tua dalam rumah tangga untuk mungkin Ibu punya cara untuk menegaskan kepada remaja tentang bahayanya pergaulan bebas untuk mengasah kemampuan mereka Ibu, karena kami sebagai remaja memberikan edukasi belum efektif Ibu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Salsabila, asal Piker, Tunas Harapan SMA Negeri 2 Toli. Yang kita ketahui itu di rumah orang tua memberikan aturan, bimbingan, dan kasih sayang kepada anaknya. Jadi pertanyaan saya Ibu, bagaimana ketika apakah tindakan komplain kepada orang tua terhadap aturan yang ditetapkan di rumah salah untuk kita lakukan? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ismail. Saya juga berasal dari Hulu Genre dan sekarang bersekolah di SMA Negeri 3 Toli. Mungkin pertanyaan saya berbeda dari teman-teman sekalian karena saya berkaitan dengan sosial atau peran dari DP2KB terkait materi yang telah dibawakan oleh Ibu Leli terkait ASA, ASI, dan ASU. Kita ketahui bahwa latar belakang kebanyakan orang tua di Kabupaten Toli itu dari kecil diajarkan dengan cara praktik otoriter atau keras, ibu bapak sekalian dan teman-teman. Jadi mungkin kita sebagai anak bingung dalam menyikapi atau melihat bagaimana caranya kita itu memandang ketika kita diajarkan dengan cara otoriter di zaman sekarang. Mungkin yang saya ingin, pertanyaan saya, bagaimana dari peran DP2KB dalam menanggulangi atau memberikan suatu arahan kepada orang tua supaya dalam cara mendidik anak itu dengan benar. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Bapak Ibu izin bertanya, nah, mungkin pertanyaan saya agak sedikit melenceng. Saya sedikit membahas tentang stunting. Tidak apa-apa Ibu? Nah, jadi bagaimana sih peran dinas P2KB untuk menyasar kelompok keluarga khusus? Contohnya nih, seperti keluarga yang minim pengetahuan, juga ekonomi, atau orang tua tunggal dalam penerapan pola ASA, ASI, dan ASU. Apakah ada program yang sedang terjalankan, dan jika terjalankan, seefektif itukah dalam pencegahan stunting di skala keluarga khusus yang sudah saya sebutkan tadi, khususnya yang ada di Kabupaten Toli. Sekian dari saya, terima kasih Ibu. Ya, semangat bos semua ini anak-anak. Dari sekian jumlah peserta, semua bertanya. Alhamdulillah, ya saya bersyukur. Ya, berarti ya ada respon baik, ya. Oke, jadi dari beberapa pertanyaan saya serahkan kepada Ibu sebagai narasumber untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh anak-anakku peserta sekalian. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Kami sengaja memberi kesempatan kepada semuanya karena ini dalam hal pemaparan masalah ASA, mengasah bagaimana bisa mengasah potensi keberanian kalau kita tidak memberi kesempatan. Nah, jadi untuk itu kita sudah beri kesempatan kepada hampir semua ya, kayaknya sudah pernah main semuanya. Jadi aplaus dulu untuk diri sendiri. Alhamdulillah.
Jadi Ibu juga berkesimpulan dari 11 pertanyaan ini hampir semua sebenarnya masalah pola asuh, ya sudah pasti pola asuh, masalah kasih sayang sebenarnya, masalah kurang perhatian. Tapi tidak apa-apa, Ibu bahas satu persatu. Ini yang pertama dari Renaldi. Ini bagaimana selaku duta genre ya, maksudnya bagaimana caranya memberikan pemahaman kepada ketika misalnya bertugas ya dalam hal masalah misalnya asa, asi dan asuh. Nah kalau kita berbicara asuh kan dalam hal mengasuh anak itu dia punya apa namanya ujungnya itu masalah anggaran, ibaratnya masalah duit. Bagaimana dia mengasuh misalnya orang tua mengasuh sementara pasti kan membutuhkan dana dalam hal misalnya memberikan pengasuhan untuk gizi. Contoh gizi sementara finansialnya dia pada ekonomi yang lemah, gitu kan maksudnya. Bagaimana memberikan ASI yang seimbang sedangkan ekonomi finansialnya yang kurang gitu? Nah, kalau ASI kan cuma dalam hal memberikan kasih sayang, memberikan perhatian orang tua dalam hal kalau dia kita berbicara ASI ya. Kalau ASI itu adalah menumbuhkan kasih sayang, rasa empati, dan itu saya rasa tidak butuh finansial. Nah, karena ketika orang tua itu misalnya dalam hal memberikan kasih sayang seperti pertanyaan-pertanyaan yang lain, bagaimana sih saya ini mendapatkan perhatian sementara mungkin saya ini diasuh oleh nenek. Contoh seperti yang ditanyakan, itu dalam hal pola asuh dalam ASI itu adalah menumbuhkan kasih sayang, rasa empati, dan itu tidak hanya dari ayah ke orang tua ke anak, sesama teman, bagaimana dia dalam hal memberikan ASI-nya itu. Definisi ASI itu sendiri adalah memberikan kasih sayang yang tulus, rasa aman, harga diri, perhatian dan pujian dalam membangun ikatan emosional yang kuat. Tetapi kalau misalnya contohnya meluk, mencium, memberikan perhatian itu adalah apa? Itu adalah ASI. Nah kalau asuh itu sendiri adalah memenuhi kebutuhan fisik, contohnya gizi, kesehatan. Sementara kalau kita kaitkan dengan finansial ini kan butuh dana. Contoh gizi itu bagaimana sih? Kalau umpama anak ini kita mau penuhi gizinya, sementara beli susu saja orang tuanya tidak mampu. Nah, bagaimana cara kita sebagai duta genre ya? Bagaimana caranya memberi pemahaman kepada ketika misalnya disuruh memberikan menjadi duta dalam kebetulan misalnya di desa misalnya memberikan pemahaman kepada orang tua yang ekonominya kalau sama orang tua itu tidak bisa susu lah. Misalnya gizi-gizi ini kita sudah kasih daftar gizi ini loh yang harus mereka penuhi. Tapi bagaimana ketika kita berhadapan dengan yang finansialnya itu tidak mencukupi di kebutuhan keluarganya? Caranya, kondisi sekarang ini sebenarnya sudah sangat banyak bantuan pemerintah, apalagi dalam pencegahan percepatan penurunan stunting sekarang ini. Hampir setiap hari orang yang terdaftar yang harus punya yang jadi sasaran ya. Sekarang sasaran dalam pencegahan stunting itu ada yang namanya Jatin, calon pengantin, ada yang namanya Bumi, ibu hamil, ada yang namanya Baduta di bawah 2 tahun, kemudian ada namanya Upas, ibu pasangan. Itu mereka sudah didata dan mereka sudah menjadi sasaran yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah. Tetapi kan tidak semua sasaran tercover. Nah, bagaimana ketika sasaran-sasaran yang tidak ikut program, bagaimana caranya mereka mendapatkan gizi seimbang, utamanya kepada anak-anaknya? Kenapa program pemerintah mengatakan 2 anak itu lebih baik? Karena dengan kondisi sekarang ini, kalau anak-anaknya kamu ke depan, anak-anaknya kamu sampai berentetan, bagaimana kamu bisa kasih sekolah, bagaimana bisa pemenuhan gizinya, sementara ekonomi kita terbatas. Apalagi misalnya cuma suami yang bekerja. Nah, itulah yang dibutuhkan dari sekarang anak-anak. Harus ada yang namanya perencanaan. Ketika kita berumah tangga, kita sudah rencanakan, sudah berbicara sama calon pengantin, sudah berbicara. Kalau kamu dan kamu punya pacar, sudah harus sampaikan. Kalau kita ke depannya punya anak, baiknya berapa? Sudah dibicarakan. Batasan anaknya itu umurnya berapa? Ada yang bisa itu program-program kesehatan memang luar biasa dan memang kita rasakan sekarang. Nah kalau misalnya kita anak sampai
Berapa? Kalau kayak konsep lama bilang banyak anak banyak rezeki, ada sih contohnya juga Gen Halilintar, anaknya 11 luar biasa, tidak bisa juga kita bilang itu salah, tidak juga. Tetapi ekonominya dia sudah kuat, secara ekonomi dia sudah mampu, makanya dari sisi perencanaan beberapa pun anaknya, dan alhamdulillah itu anaknya sukses. Tidak hanya itu salah satu yang menjadi kita punya panutan, bukan karena dia artis. Tidak gampang 11 anak dan itu semua berprestasi. Dan anaknya di sini diajar oleh orang tua yang agamanya kuat. Mereka tidak perlu keluar belajar agama karena orang tuanya punya pemahaman agama itu. Saya sering ikut. Itu sering luar biasa ini sebenarnya, karena dia tidak hanya sebagai dia mendidik anak-anaknya itu bagaimana itu jangan tinggalkan sholat, bagaimana bersedekah dan seterusnya. Jadi sudah banyak contoh sebenarnya dalam pola asuh untuk semua itu. Kalau kita terkendala memang masalah ekonomi, sekarang jangan jadikan alasan untuk maju. Contoh, sekarang itu kan kayak sekarang kita berpikir anak-anak ini bagaimana kita misalnya dalam hal pola asuh, dalam misalnya asuh dalam ini kan tidak hanya dalam hal gizi, dalam hal kebutuhan menjadi misalnya kebutuhannya kamu sekolah, kebutuhannya kamu dalam pendidikan. Sekarang tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan kuliah. Begitu banyak program pemerintah yang sekarang coba kamu buka IG itu. Kalau dulu bilang anak PNS tidak bisa, semua bisa. Beasiswa itu sangat banyak, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2. Jadi kondisi sekarang tidak ada alasan sebenarnya bagi orang yang mau tentunya, bagi orang yang ingin maju. Nah, kalau kita berprinsip memang ekonomi kita kecil, ekonomi kita susah. Banyak anak-anak tukang becak jadi dokter, banyak anak-anak petani, bukan petani yang sukses ya, petani-petani yang kita lihat sampai air mata dia datang orang tuanya menangis karena ternyata malah dia yang terbaik, malah dia yang menonjol. Nah, jadi kondisi memang ada orang bilang enak sih ibu bicara karena ibu mungkin dari sisi, tapi fakta saya juga melihat karena banyak sekali orang-orang susah yang mungkin kan seperti contoh yang saya, karena dia memang susah memang sudah disuruh cuci piring, disuruh bekerja. Jadi susah itu terbiasa sebenarnya. Ketika dia kuliah dia berjuang itu sudah hal biasa sehingga tidak menjadi kendala dan insya Allah itu akan maju. Nah, jadi kalau ke depan ini banyak sekali program pemerintah, baik yang misalnya kepada sasaran yang ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang tentunya di bawah garis kemiskinan, tentunya ada persyaratannya. Kalau misalnya sekolah sudah disampaikan ada beasiswa. Nah, jadi tolong anak-anakku tetap semangat karena jangan faktor ekonomi menjadi penyebab kamu tidak melanjutkan kuliah. Tidak ada alasan sekarang tidak kuliah, tidak ada alasan. Karena program Pemda, program provinsi, program nasional semua mendanai anak-anak yang mau punya keinginan. Jadi kalau caranya misalnya menyampaikan, tinggal dengan model kamu menjadi tantangan para duta genre yang nanti bertugas kan Kece sama sama Rinaldi nanti akan turun ke semua kecamatan yang ada di daerah, bisa dibantu bagaimana cara menjadi duta genre dan menyampaikan pesan-pesan itu. Putri, mengapa asal asuh berpengaruh? Bagaimana tadi kamu berpengaruh? Terus bagaimana BKKBN mendorong kegiatannya? Jadi sekaligus menjawab mungkin apa yang menjadi pertanyaan ke-10 ya. Menjadi peran dinas itu apa saja? Oh, apa tadi pertanyaan ke-10 ya? Peran dinas apa saja dari sisi ekonomi? Nah, karena pertanyaan agak mirip sekaligus dijawab. Jadi peran dari asa, asuh dan asi ini sekaligus pertanyaan sangat berpengaruh, sudah pasti. Contoh, ketika dia pola asuhnya seperti dari contoh dia otoriter, dalam pengasuhan itu anak-anak itu susah berkembang. Nah, kalau anak-anak yang buat mental sebenarnya no problem, silakan saja. Mama mau marah, saya ini pergi OSIS, saya ini pergi kerja kelompok, saya ini pergi ikut organisasi. Asal kembali lagi ke diri sendiri, manfaatkan betul-betul ketika orang tua percaya. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan keyakinan orang tua seperti pertanyaan yang tadi juga?
ada pertanyaan bagaimana caranya sementara kita ini tidak dipercaya terpaksa harus berbohong kan? Siapa tadi ya? Hidayah ya, sementara harus berbohong. Kembali lagi kondisi sekarang, dia berbohong ataupun tidak dipercaya karena mungkin sudah pernah berbohong. Tapi ada sih orang tua yang memang cukup ibaratnya polos dia. Dia sekali ada yang makan cuma tahu sekolah rumah, di luar tidak ada cerita. Tetapi kita yang mampu memberikan kepercayaan bahwa saya contoh ini ada sini contohnya Sera ini juara duta genre, bisa apa dari nasional. Bagaimana caranya dia meyakinkan ini orang tuanya tidak kasih izin loh. Tidak usah jauh-jauh, ini ada Sera di sini. Ibu yang berbicara langsung meyakinkan orang tuanya bahwa anak ini betul berada dalam pengawasan BKKBN. Saya mau juga bayangkan kemarin siapa mau izinkan anaknya pergi di Pulau Sematang, kan? Ibu juga berpikir tidak mungkin ini anak cewek loh. Saya juga sebagai pembina, masa iya walaupun mereka ini sudah sangat berteman dengan Indra. Kita sih percaya, kita tahu kalau mereka itu kita tahu karena kita yang bina. Mereka tidak apa-apa, bisa ada jalan aja, apalagi ada ketua forumnya. Tetapi memberikan kepercayaan kepada orang itu seperti apa? Mampu tidak percaya enggak? Dan dia mendapatkan orang tua yang tidak percaya. Tidak percaya, udah telepon. Ibu apa itu betul juga. Kita yang harus sebagai pembina menyampaikan bahwa itu betul Pak. Dan tidak semua program itu kita ACC untuk itu. Ibu termasuk yang tidak percaya. Saya tidak perlu tahu pergi ke Simatang. Tidak usah. Kalau ada program, jangan saya di sini. Kalau Indra silakan karena dia laki-laki. Tapi Sera silakan di sini. Percaya orang tuanya. Yakin dia bahwa ternyata itu orang BKKBN, orang kantor tahu bahwa ini memang program yang memang program pemerintah yang dikawal. Sehingga ada yang tidak perlu mereka pergi, tapi ada yang harus. Sedangkan di Simatang saja tidak diizinkan, apalagi mau di Palu, apalagi kemarin mau pergi di kemarin Medan ya. Batam. Ini bukan soal uang, mungkin orang tuanya bisa siapkan. Ibu terus dia pilih siapa mau kawal. Ibu terus begini banyak pertanyaan karena memang harus seperti itu. Dan itu kamu harus syukuri mempunyai orang tua yang seperti itu. Kamu harus syukuri mempunyai tante dan om seperti itu. Tandanya mereka ada perhatian dan mereka sayang. Karena contoh bukan berarti karena mereka tadi sudah sepenuhnya mereka juga betul. Tentu ada hal-hal yang menjadi kekhawatiran. Sehingga yang lain-lain itu mungkin saya secara pribadi insya Allah sebagian besar saya cukup kenal kalau umpama Sera. Karena kenapa kenal? Karena berkomunikasi terus dengan omnya, dengan tantenya. Karena tidak mungkin juga orang tuanya mau percaya sementara ini jauh. Dan itu saya salut karena kemarin alhamdulillah Sera memahami sehingga tidak menjadi kekecewaan besar untuk tidak pergi ke dengan faktor teknis yang memang kita ada masalah di dalam. Jadi bagaimana caranya meyakinkan orang tua seperti itu? Kalau dia betul-betul misalnya dia contoh di forum genre, ada ibu, ada kakak Sarah di situ, telepon dia mereka di sini dan kirimlah foto. Ini kan anak-anak sekarang juga ini. Betul kamu punya jalan sudah betul, kamu ikut organisasi betul, kamu belajar betul, kamu tidak macam-macam betul. Tetapi kamu punya kekurangan, kamu malas memberikan penjelasan ke orang tua. Apa kayak mama ini? Kita tidak mungkin mau kemana-kemana, sudah pasti kita. Tapi kamu yang berkomunikasinya kurang. Contoh, ini anak-anak sekarang loh, bawa WA, mamanya sudah pusing apa ya WA aja tapi ini mama balik. Itu semua juga dikasih silent, dikasih body glass sekali, sehingga orang tua tidak betul privasi. Tetapi kita punya orang tua berbeda. Orang tua masing-masing ini berbeda karena juga pola asuh dulu itu berbeda. Kalau dia misalnya dulu memang bukan hanya otoriter PNE, dia diasuh dengan cara otoriter, makanya saya sampaikan termasuk menjawab yang tadi yang lain lagi. Kalau kamu mau menikah, kamu obati dulu lukanya kamu.
Contoh, yang tadi misalnya, saya cuma disuruh jaga anak, saya tidak dipercaya. Orang dulu itu, kamu yakinkan kamu punya diri akan menjadi orang tua yang bisa diandalkan, baru kamu memikirkan untuk punya anak. Karena kalau tidak terobati itu luka, akan kamu terapkan yang kamu dapatkan itu kamu bertanya sama kamu punya anak-anak. Nah, jadi sekali lagi, kondisi pola asuh ASI sangat penting. Pola asuhnya itu bakat kalian itu, potensi kalian, kemudian dari sisi ASI bagaimana kamu mendapatkan kasih sayang. Nah, contoh yang tadi, bagaimana mendapatkan kasih sayang kalau seperti itu 3 tahun ya? Ini dokter siapa ini? Senang. 3 tahun ditiara nenek. Iya. Dari umur 3 tahun sampai sekarang. Nah, itu sudah pasti ada yang kosong. Ada yang kosong di dalam, dia membutuhkan figur bapak, dia membutuhkan figur ibu, kasarnya adalah broken home. Nah, itu menjadi contoh kamu. Contoh, yakinkan diri bahwa kondisi broken home bukan satu kendala. Lihat dong yang berhasil, lihat dong anak-anaknya siapa ini, Deddy Corbuzier, itu asalkan broken home, itu Farel kan broken home, itu banyak Aurel itu kan broken home, tapi kok sukses gitu. Jadi kalau karena diasuh betul, berbeda sekali pola asuh mama dengan nenek, sangat berbeda. Mama itu pun aturan, neneknya itu semua bisa. Pokoknya diberi kebebasan, sangat berbeda dan jelas sangat berpengaruh terhadap asahnya nanti dalam potensi bakat. Jadi saya menjawab secara global ke semuanya. Kalau umpama misalnya karena kita sekali lagi bahwa kita terkendala dengan waktu, tinggal 11 menit jam 12. Jadi yang ibu apresiasi bahwa semua sudah berani memperlihatkan potensi dan bakat masing-masing. Terima kasih, mungkin ini diskusi terhebat ya, karena semua berbicara loh ini. Jadi itu alhamdulillah. Jadi kalau masih ada kurang-kurangnya, karena itu sudah dikode, waktunya sudah habis. Jadi nanti lewat konvere, ada konselor sebaya, ada pendidik sebaya, dan masuk yang punya potensi semua saja berbakat semua. Masuk, dan mau ini masuk di aktif, dan aktif di konvere. Kita punya film, karena dia masih mencari pemeran. Jadi mudah-mudahan dari sisi seleksi bisa ikut semuanya. Mohon maaf kalau ada yang tidak terjawab karena sekali lagi kita dibatasi waktu. Terima kasih untuk semuanya. Ibu doakan semoga semuanya sukses ke depan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salam genre. Maju genre. Sehat, cerdas, ceria. Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Sulawesi Tengah. Yang muda yang berencana. Toli-toli. Kita Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu narasumber yaitu Ibu Erlianti Hakim SNM, dan terutama kepada anak-anak peserta yang begitu antusias mengikuti kegiatan ini. Semua bertanya, berarti semua memahami apa tema daripada yang kita bahas pada hari ini. ASI, dan asuh. Ya, jadi sebenarnya anak-anak ini masih mau, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Ya, jadi kita berikan dulu aplaus kepada Ibu narasumber. Karena ini program tadi apa program dan peran BKKBN, saya tambah sedikit apa peran dan program dari BKKBN dalam rangka mendukung pola ASI asuh. Untuk diketahui, BKKBN itu punya yang namanya BKB, Bina Keluarga Balita. Bagi ibu-ibu yang punya anak balita ada komunitasnya, itu namanya BKB. Ada yang namanya BKR, Bina Keluarga Remaja. Orang tua yang mempunyai anak remaja ada komunitasnya. Kemudian ada yang namanya BKL, Bina Keluarga Lansia. Bagi anak-anak yang dipelihara oleh orang neneknya ada komunitasnya. Bagaimana caranya mendidik anak yang dipelihara oleh nenek, bagaimana caranya nenek itu menjadi
tulang punggung ataupun bagaimana dan itu berperan dalam pemberantasan stunting. BKB, BKL, BKR, PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, ada jalur masyarakat, ada jalur pendidikan. Itu adalah kumpulan anak-anak remaja, itu menjadi wahananya, menjadi tempat, menjadi sarana. Kemudian ada genre BKB, BKL, BKR, PIKR, UPPKA, usaha peningkatan pendapatan keluarga sektor. Ada yang tanya tadi dari sisi ekonomi, BKKBN punya UPPKA. Jadi di situ ada kegiatan-kegiatan jualan-jualan yang banyak sekali program. Ada PPKN, Pusat Pemberdayaan Keluarga Sejahtera. Sekarang ada namanya PIPIN, program dari BKKBN. PIPIN itu ada yang namanya GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi anak-anak yang mereka bisa masuk GATI. Kemudian ada namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Ada yang namanya Sidaya, Lansia Berdaya. Kemudian ada yang namanya Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Begitu banyak program pemerintah melalui BKKBN dalam hal pengasuhan pembinaan keluarga. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Pemateri, dan demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Saya tak lupa mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran anak-anakku peserta kegiatan pada siang hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin peserta yang kami hormati, demikian 1 jam bersama Ibu Erlianti Fatah Hakim SEMM, dan kepada Ibu selaku narasumber kami ucapkan banyak terima kasih, dan Pak Adyan Aga Husain selaku moderator atas waktu yang telah diberikan kepada kita semua, teristimewa kepada adik-adik seluruh peserta yang sangat aktif dalam forum diskusi. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, acara media informasi, komunikasi dan edukasi selama 3 sesi telah berakhir dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Santi Santi Santi.